Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aurelia Hairunisa dari D4LN semester 1. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan analisis saya tentang kesenjangan ekonomi dan apakah itu melanggar Pancasila dan silanya keberapa. Nah, jadi yang pertama itu, kesenjangan ekonomi itu merupakan suatu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat. Nah, kondisi tidak seimbang ini yang terjadi di masyarakat berdasarkan aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi dapat terlihat dari tidak seimbangnya pendapatan masyarakat. Nah, dalam buku Ekonomi Pembangunan Islam, sebuah prinsip, konsep dan asas falsafatnya, Syamsuri 2018 halaman 102, pengertian kesenjangan ekonomi itu terjadinya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kesenjangan ini juga merupakan sebuah gejala yang muncul dalam masyarakat karena adanya perbedaan kemampuan finansial dan lain sebagainya antara masyarakat yang hidup di suatu wilayah tertentu. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab kesenjangan ekonomi. Nah, faktor penyebab kesenjangan ekonomi ini ada karena beberapa faktor yang muncul. Nah, adapun faktor yang menyebabkan kesenjangan ekonomi yaitu yang pertama ada kondisi demografis. Nah, kondisi ini penduduk di suatu daerah itu dengan daerah lainnya tentulah berbeda, baik itu dari segi jumlah, komposisi, dan persebaran. Nah, kondisi penduduk yang semakin beragam akan menghasilkan masalah yang semakin kompleks. Persebaran penduduk yang tidak merata juga menjadi masalah. Contohnya, Pulau Jawa memberikan peluang pekerjaan yang layak, maka banyak masyarakat mencari pekerjaan di Pulau Jawa, sehingga persebaran penduduk hanya terpusat di Pulau Jawa. Nah, selanjutnya yang kedua ini ada pendapatan yang tidak merata. Tingkat pendapatan atau upah di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi, tingkat pendapatan ini akan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup dari setiap individu. Perbedaan ini dapat menyebabkan kesenjangan ekonomi sebab masyarakat di daerah perkotaan atau daerah industri akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan. Yang terakhir itu kurangnya lapangan kerja. Jadi lapangan pekerjaan juga mempengaruhi kesenjangan perekonomian. Sempitnya lapangan kerja bisa meningkatkan jumlah pengangguran di sebuah negara. Nah, ada beberapa faktor nih yang menyebabkan pengangguran, yaitu karena rendahnya kualitas SDM, kurangnya jumlah lapangan kerja, angkatan kerja semakin tinggi, dan tidak beraninya membuat lapangan kerja sendiri. Nah, selanjutnya ada dampak dari kesenjangan ekonomi. Nah, yang pertama itu tingkat kriminalitas meningkat. Jadi, sulitnya mencari pekerjaan membuat para masyarakat terkena dampak dari kesenjangan ekonomi sehingga sulit dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi akibatnya masyarakat akan melakukan tindak kriminalitas demi mendapatkan kebutuhan dalam bertahan hidup. Nah, yang kedua, adanya ketidakadilan sosial. Jadi ketidakadilan sosial pun muncul karena kesenjangan ekonomi yang membuat adanya title ini tuh si kaya dan si miskin. Nah, jika ketidakadilan sosial sudah muncul, si miskin ini pun akan dianggap lebih bawah oleh para pihak yang memiliki kekuatan lebih kuat. Nah, selanjutnya ada yang ketiga, meningkatkan kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini muncul karena orang yang menempati hierarki ekonomi paling bawah tidak mampu mendapatkan pelayanan yang sama. Nah, sehingga dapat berpotensi menyebabkan tingkat kriminalitas yang merugikan banyak pihak. Nah, yang terakhir nih, ada pertumbuhan ekonomi terhambat. Nah, dampak kesenjangan ekonomi yang terakhir ini juga dapat terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terlambat. Lantaran tidak semua masyarakat mampu berperan dalam meningkatkan ekonomi akibat adanya kesenjangan status dan kondisi ekonomi masing-masing. Nah, apakah kesenjangan ekonomi ini melanggar Pancasila? Jawabannya iya. Kesenjangan ekonomi itu melanggar sila kelima,
yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika terdapat perbedaan yang signifikan dalam akses terhadap sumber daya, kesempatan, dan kekayaan, hal ini dapat menghambat terhadap tercapainya keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, kesenjangan tersebut dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik sosial, sehingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, ya kan tadi sudah dijelaskan juga, kesenjangan ekonomi itu melanggar sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ketika terjadinya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, sebagian besar masyarakat itu tidak mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan, yang berujung pada kemiskinan dan ketidakpuasan. Hal ini menghambat terciptanya kesejahteraan dan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.